Oke, satu, dua, tiga, action. Mhm. Memperkenalkan diri dulu. Oke. Halo, nama saya Chelsea Felicia. Saya backgroundnya Magister Management dan saya beragama Katolik. Oke, jadi apa agama yang Anda anut dan sejak kapan Anda tinggal di lingkungan ini? Oke, saya Katolik dari lahir karena orang tua saya dua-duanya juga Katolik dan saya percaya Tuhan Yesus dari sejak kecil. Apa yang Anda pahami tentang istilah keharmonisan antarumat beragama? Untuk antar umat beragama berarti kita bisa berhubungan baik dengan siapapun, dengan background agama apapun, baik dia Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu dan lainnya, tanpa menjustifikasi orang-orang tersebut. Menurut Anda, apa yang membuat hubungan antara umat beragama bisa harmonis? Apa yang harus ada dalam hubungan tersebut? Menurut saya yang harus ada itu yang pasti toleransi. Hmm. Itu sangat penting. Jangan suka ngejudge masing-masing sendiri, merasa bahwa agamanya yang paling benar atau merasa bahwa agama tertentu selalu membawa dampak negatif. Enggak, karena pada dasarnya agama itu hanya alat untuk hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa. Jadi kalaupun ada agama-agama yang kurang baik, itu bukan agamanya tapi itu manusianya. Oke, apakah Anda merasa bahwa keberagaman agama di lingkungan ini memberikan dampak positif atau negatif bagi kehidupan sosial? Tapi itu mengapa? Memberikan dampak yang positif menurut saya, karena kalau misalnya semua agama sama pun sepertinya kurang bisa harmonis ya. Belum tentu semua agamanya sama, kita manusianya bisa hidup harmonis. Jadi keberagaman agama bagus untuk melatih jiwa sosial kita juga untuk saling toleransi balik kembali gitu. Oke, bagaimana Anda melihat hubungan antar umat beragama di sekitar tempat tinggal Anda dalam kehidupan sehari-hari? Apakah Anda merasa ada saling pengertian dan kerjasama? Oke, karena kebetulan saya tinggal di keluarga yang punya banyak sekali keragaman agama, seperti misalnya om saya ada yang Konghucu, tapi nenek saya juga ada yang Muslim. Jadi menurut saya keberagaman di keluarga saya cukup beragam dan lingkungan saya juga mendukung hal itu. Jadi sangat seru ya sebenarnya, kita jadi bisa saling bertukar informasi dan cinta kasih dalam beragama masing-masing. Oke, pernahkah Anda bekerja sama atau terlibat dalam kegiatan bersama yang melibatkan umat dari agama yang berbeda? Jika iya, bisa Anda ceritakan pengalaman tersebut? Pernah, tentunya, karena dulu saya juga berorganisasi di kampus. Tentunya backgroundnya ada berbagai macam agama ya, ada yang Muslim, ada yang Hindu dan sebagainya. Dan kita bisa saling toleransi. Malah serunya kita jadi sering cerita gitu. Oh, kalau di agama saya seperti ini. Kalau di agama saya seperti ini gitu. Jadi jiwa toleransi kita jadi semakin tinggi juga waktu itu. Oke, apa yang Anda lakukan agar hubungan antar umat beragama tetap harmonis di lingkungan sekitar tempat tinggal? Apakah ada upaya khusus yang Anda lakukan untuk menjaga keharmonisan? Yang pasti untuk sikap orang lain kita nggak bisa kontrol ya, tapi yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita bersikap kepada orang lain. Kalau misalnya ada yang beda agama, kalau saya pribadi ya kita hormati aja keputusan mereka, hormati agama mereka, dan kita jangan melanggar apa yang menurut mereka benar, karena belum tentu mereka juga melihat kita itu benar gitu. Kembali lagi, agama itu hanya alat untuk berhubung dengan Yang Maha Kuasa, bukan yang mutlak. Oke, menurut Anda apa yang paling mendukung terciptanya keharmonisan antar umat beragama di lingkungan ini? Apakah itu faktor komunikasi, kebiasaan sosial, atau hal lainnya? Komunikasi sih paling penting, karena tanpa komunikasi, kalau misalnya main hajar aja gitu ya, tidak ada toleransi sama sekali, juga pastinya akan kacau. Mau agama apapun itu pasti nggak akan bisa harmonis. Oke, apakah Anda merasa bahwa ada cukup dialog atau interaksi antar umat beragama di lingkungan sekitar tempat tinggal? Apa yang menurut Anda perlu ditingkatkan dalam hal ini? Menurut saya di lingkungan saya cukup ya, cukup ada toleransi, cukup ada komunikasi dan kegiatan bersama. Tapi mungkin yang perlu ditingkatkan adalah
berjalannya acara, karena kadang masih ada yang suka ada beda kepentingan nih antar agama. Tapi sejauh ini sih ya lancar-lancar aja, cuma mungkin kita harus lebih banyak berkomunikasi. Oke, apa harapan Anda terkait keharmonisan antar umat beragama di masa depan baik di lingkungan ini maupun di masyarakat pada umumnya? Saya sih sangat berharap bakal lebih banyak toleransi tentunya, dan lancarkan komunikasi yang paling penting, karena kalau dengan komunikasi yang kurang bagus pasti banyak kesalahpahaman, dan jatuhnya jadi toleransi juga berkurang, dan akan terjadi peperangan juga antar agama. Padahal setiap agama pasti mengajarkan kasih, dan tidak ada agama yang jelek, hanya manusianya aja. Oke, bagaimana seharusnya masyarakat atau pihak terkait, pemerintah, tokoh agama, lembaga sosial berperan untuk mendukung terciptanya kehidupan sosial yang lebih inklusif dan harmonis antarumat beragama? Mungkin lebih banyak kegiatan yang menyatukan berbagai agama gitu. Seperti misalnya kegiatan 17 Agustus sebenarnya kan juga bagus untuk setiap umat beragama, nggak cuman yang Islam atau nggak cuman yang Katolik, nggak cuman yang Kristen gitu, tapi semua bersatu, kita pesta bersama-sama gitu. Oke, thanks.